Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidul Mustaqim dari kelas BKI 6A dengan NIM 221340002 dari mata kuliah Public Speaking akan menyampaikan learning journal di pertemuan kelima kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Adi Kusuma Esikom MSI yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dan juga teman-teman saya untuk selalu membuat learning journal dari setiap pekannya. Ini adalah learning journal terakhir di bulan puasa, yang dimana ini adalah penutup learning journal yang sebelum-sebelumnya dari pertemuan ke-3 sampai ke-5 ini adalah pertemuan yang memang dibahas atau didiskusikan dalam bentuk diskusi di bulan puasa. Ada yang offline, ada yang online, dan di diskusi terakhir kemarin di bulan puasa itu dilaksanakan secara online dan alhamdulillah berjalan dengan lancar dan juga sangat asik sekali gitu. Dimana waktu yang 2 jam itu dimulai dari jam 10, jam 12 itu terasa masih sangat kurang gitu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah sangat antusias sekali dalam diskusi di kelas kemarin meskipun online. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perkuliahan itu berlangsung. Di setiap perkuliahan tentunya akan ada 3 orang yang disuruh atau diperintahkan oleh Pak Adi itu untuk menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang apa-apa yang mereka kuasai dalam public speaking, entah itu dari storytelling, ceramah, stand up dan sebagainya gitu. Nah, ini berawal dari Silvi Rofiah, di mana Silvi Rofiah itu lebih kepada storytelling. Dia itu menjelaskan bagaimana ilmu yang dia dapatkan dalam dalam pelatihan yang dilaksanakan oleh Eiger itu di Sukabumi itu bisa diterapkan dalam kehidupan, terutama dalam survival gitu. Saya sebagai temannya juga sangat antusias dan juga sangat menghargai apa yang disampaikan oleh Silvi, dan justru itu menambahkan ilmu saya sebagai penggiat alam juga gitu. Mungkin kalau saya tidak terlalu terjun ke dalam dunia pendakian, tapi saya lebih kepada bagaimana saya itu sering hiking di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, tentunya jadi Kawah Ratu. Nah, Silvi menjelaskan bagaimana cara bertahan hidup di hutan menggunakan alat-alat SOS atau alat-alat darurat yang memang sebetulnya sudah disediakan gitu oleh panitia pelatihan pada saat itu, dan itu menjadikan wawasan kepada dia sendiri dan juga kepada kita sebagai temannya untuk memahami bahwa ketika kita kesulitan di dalam hutan ataupun di dalam situasi mencekam tertentu itu bisa memanfaatkan apa yang ada disediakan oleh manusia ataupun apa yang disediakan oleh alam itu sendiri. Yang kedua adalah storytelling dari Kanaya Gusni Azira yang menjelaskan tentang kampung adat Gelar Alam yang ada di Sukabumi juga kalau tidak salah, atau di mana gitu. Nah, itu menceritakan bahwa ada cadangan pangan yang memang berusia bisa ratusan tahun dan memang itu sudah berlangsung lama, di mana cadangan pangan itu berupa padi yang memang disimpan, yang namanya di istilahnya adalah leuit. Nah, leuit itu adalah satu khas daerah rumah tradisional khas Sunda, di mana itu hanya untuk menyimpan padi saja gitu. Dan mereka membiarkan masyarakat sekitar itu membiarkan tikus-tikus itu untuk menjaga leuit itu sendiri, dan mereka percaya bahwa tikus itu adalah penjaga daripada padi-padi yang ada di leuit itu, dan sampai segini pun leuit itu masih bisa berperan penting dalam dalam menyimpan padi sampai ratusan tahun pun ternyata. Dan yang terakhir ada Risma yang mungkin lebih kepada ceramah gitu ya. Dan menurut saya itu ya karena jaringan mungkin di Rismanya itu kurang konsisten atau stabil itu, jadi saya tidak terlalu paham apa yang disampaikan oleh Risma. Dan Risma lebih kepada menceritakan bahwa ketika kita di bulan puasa ini memang pahala itu dilipat gandakan gitu kalau tidak salah. Mungkin kalau salah pun ya mohon dikoreksi gitu. Nah, berlanjut dengan apa yang disampaikan oleh pemateri di dalam diskusi kelompok 3, itu mereka membahas bagaimana profesi public speaking itu hadir. Di antaranya seperti guru, MC atau Master of Ceremony, podcaster, motivator, bahkan penyiar radio pun itu termasuk profesi dalam public speaking. Nah, pada dasarnya apa-apa yang menjadi profesi di dalam public speaking yang mengutamakan dengan berbicara ataupun kepada halayak banyak itu bisa dikatakan profesi public speaking. Seperti halnya guru. Ketika guru dihadapkan dengan murid atau siswa-siswi itu mereka harus menguasai bagaimana mereka menyampaikan pesan-pesan yang sekiranya bisa menjadi
manfaat kepada siswanya gitu. Begitupun Master of Ceremony itu bisa memandu jalannya acara gitu di dalam satu acara gitu. Dan mereka bisa audiens itu bisa memahami bahwa apa yang disampaikan oleh MC itu adalah runtuyan acara yang ada dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Begitupun podcaster, di mana ya yang seperti kita ketahui sepertinya podcast Close the Door, terus PWK dan sebagainya, itu bisa menjadikan bahwa profesi public speaking itu tidak dibatasi dengan apa-apa yang memang menjadi satu hal yang satu hal yang sulit gitu. Karena ya untuk hari ini podcaster atau penyiar itu ya banyak diminati juga gitu. Berbeda lagi dengan penyiar radio yang memang itu dilakukan secara langsung dan memang itu ya bisa dikatakan menarik tidak menarik, dan menariknya itu hanya di posisi macet, di mana dikala misalnya sinyal handphone tidak ada dan sebagainya. Radio itu berperan penting gitu di dalam situasi tersebut. Begitupun motivator, di mana memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada para halayak umum untuk menjadikan diri mereka itu sebagai diri yang lebih baik lagi gitu dari sebelumnya. Dan menurut saya profesi public speaking yang paling berpengaruh itu di dunia ini adalah sebagai diri sendiri yang memang bisa menjadikan diri sendiri ini membawa ke arah yang lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan daripada apa yang bisa saya jelaskan terkait bagaimana profesi dalam public speaking ini. Terima kasih Pak Adi, mohon maaf lahir dan batin teman-teman semua. Taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Ajrul Mustaqim mengucapkan permohonan maaf apabila ada salah-salah kata dalam diskusi di kelas maupun di kelas online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.